Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi trigonometri kelas 10. Ya, di sini kita akan membahas subbagian babnya, yaitu kuadran dan sudut berelasi. Ya, jadi ada dua yang akan kita pelajari di sini, yaitu kuadran dan sudut berelasi. Oke, baiklah. Pertama kita lihat nilai trigonometri pada setiap kuadran. Ya, oke, coba kita perhatikan. Di sini ada 4 kuadran, ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 sampai kuadran 4. Kuadran 1 itu berada antara 0 sampai 90 derajat, ya. Kuadran 2 berada antara 90 sampai 180 derajat. Sedangkan kuadran ketiga dari 180 sampai 270 derajat, dan kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat, atau kembali lagi ke 0 derajat, ya. Oke, jadi di sini kita akan melihat nilai perbandingan trigonometri pada masing-masing kuadran ini, ya. Nanti ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Masih ingat nggak perbandingan trigonometri ada berapa? Oke, perbandingan trigonometri itu ada 6. Yang pertama ada sinus, ada kosinus, ada tangen, ada kosekan, ada sekan, dan kotangen, ya. Jadi masing-masing ke-6 itu nilainya berbeda-beda di masing-masing kuadran. Sekarang kita lihat di kuadran pertama, ya. Di kuadran pertama itu semuanya positif, ya. Jadi ke-6 perbandingan trigonometri tadi bernilai positif. Kemudian di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin dan kosekan. Berarti selebihnya bernilai negatif. Ada 4 yang bernilai negatif di sini. Kemudian di kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangen dan kotangen, ya. Kemudian di kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos dan sekan, ya. Jadi di masing-masing kuadran ke-6 perbandingan trigonometri itu nilainya berbeda-beda. Oke, sekarang kita lihat ke dalam bentuk tabel, ya. Kita lihat dalam bentuk tabel. Di sini ada kuadran 1 sampai kuadran 4. Kemudian ada sin dan kosekan, itu positifnya di kuadran pertama dan kuadran kedua. Kemudian cos dan sekan dia positif di kuadran pertama dan kuadran ke-4, ya. Kemudian tangen dan kotangen dia positifnya di kuadran pertama dan kuadran ke-3. Oke, gimana cara mengingatnya? Oke, saya akan menjelaskan cara mengingat nilai perbandingan trigonometri di masing-masing kuadran. Cara mengingatnya seperti ini. Semua cinta kos, ya. Semua cinta kos. Itu maksudnya apa? Yang pertama, semua itu artinya positif. Itu berada di kuadran pertama. Jadi semua perbandingan positif di kuadran pertama. Kemudian ada cin itu kita anggap sebagai sin, ya. Sin itu positifnya di kuadran kedua, ya. Kemudian ada ta itu kita anggap sebagai tangen itu positifnya di kuadran ketiga, ya. Kemudian yang keempat cos, ya. Cos itu positifnya di kuadran keempat, ya. Oke, itu cara mengingatnya, semua cinta kos. Oke, sekarang kita masuk lagi ke sudut berelasi, ya. Sudut berelasi artinya apa? Sudut-sudut yang berhubungan, ya. Contohnya sudut alfa. Sudut alfa itu nanti misalkan sin alfa dia akan berhubungan nanti dengan misalkan sin 90 ditambah alfa, ya. Oke, kita lihat yang pertama, kuadran pertama. Di kuadran pertama itu sudut berelasinya itu 90 dikurang alfa. Itu di kuadran pertama. Kemudian untuk kuadran kedua yaitu 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa. Kemudian untuk kuadran ketiga itu 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurang alfa. Kemudian untuk yang kuadran 4
yaitu 270 derajat ditambah alfa, 360 derajat dikurang alfa, dan bisa juga sudutnya min alfa ya, untuk kuadran keempat. Sekarang kita lihat sudut-sudut berelasi di masing-masing kuadran. Wah, banyaknya ya. Oke, terlalu banyak, jadi kalau kita disuruh menghafal mungkin nggak akan bisa menghafalnya ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan gimana cara mengingat atau mencari sudut-sudut berelasi yang sebanyak ini. Oke, sekarang kita lihat cara mudah mengingat sudut berelasi ya. Yang pertama, jika memakai 90 derajat dan 270 derajat, maka berubah. Maksudnya berubah di sini adalah jika fungsinya dalam bentuk sin, berarti dia akan berubah jadi cos. Kalau dia tangen, berubah menjadi kotangen. Kemudian sekan berubah menjadi kosekan, dan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya ini adalah jika dalam bentuk cos, dia berubah jadi sin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika memakai 180 derajat dan 360 derajat, maka tetap ya. Tetap ini maksudnya adalah kalau dia sin tetap jadi sin, kalau cos tetap cos, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan posisi kuadran ya, posisi kuadrannya. Sekarang kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh yang pertama, sin 90 dikurang alfa ya. Sin 90, kita lihat 90 itu ini berarti fungsinya berubah ya. Jadi kalau berubah, sin berubah jadi apa? Oke, jadi cos alfa. Kita ingat lagi, 90 dikurang alfa itu kuadran berapa? Kuadran pertama. Sin di kuadran pertama nilainya positif, makanya ini tetap positif tandanya, berarti cos alfa ya. Kemudian yang kedua, tan 90 ditambah dengan alfa ya. Kita lihat 90, kalau 90 berarti fungsinya berubah ya. Berubah, tan berubah jadi kotangen, makanya di sini jadi kotangen alfa ya. Kita lihat 90 tambah alfa itu kuadran kedua ya. Tangen di kuadran kedua nilainya adalah negatif, makanya di depannya kita tambah negatif ya. Jadi tan 90 ditambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Sekarang kita lihat yang ketiga, cos 180 derajat dikurang dengan alfa 180, berarti fungsinya tetap ya. 180 tetap, berarti cos tetap jadi cos, berarti cos alfa ya. 180 kurang ini kuadran berapa? Iya, kuadran kedua. Cos di kuadran kedua nilainya gimana? Negatif. Jadi kalau negatif kita tambah min di depannya, makanya jadi min cos alfa. Kemudian yang keempat, kita lihat contohnya. Kotangen 180 ditambah alfa. 180 tadi tetap ya, kotangen berarti tetap jadi kotangen, berarti jadi kotangen alfa. 180 tambah alfa ini kuadran berapa tadi? Kuadran ketiga ya. Kotangen di kuadran ketiga nilainya positif, makanya ini tetap positif ya, kotangen alfa. Kemudian yang kelima, kita lihat contohnya sekan 270 dikurang dengan alfa ya. 270, ternyata 270 itu berubah ya, sekan berubah jadi kosekan ya. 270 dikurang alfa ini kuadran ketiga ya. Sekan di kuadran ketiga itu nilainya adalah negatif, makanya kita tambah di depannya min ya, makanya jadi min kosekan alfa. Kemudian yang keenam, yang keenam, sin 270 ditambah dengan alfa ya. 270 berarti berubah fungsinya ya. Jadi kalau dia dalam bentuk sin, berarti akan berubah menjadi cos ya. Oke. Kenapa di sini ada min? 270 itu adalah kuadran ke 4 ya. Sin di kuadran keempat nilainya adalah negatif ya. Oke,
Yang keenam, yang ketujuh ya. Cos 360 dikurang dengan alfa ya. 360 dikurang alfa. 360 tadi gimana? Tetap ya. Jadi kalau fungsinya cos tetap jadi cos, berarti cos alfa. 360 kurang alfa, ini kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga. 360 kurang alfa kuadran berapa? Kuadran keempat ya, maaf. Berarti cos di kuadran keempat nilainya positif ya, berarti cos alfa. Kemudian yang ke-8 ya, tan 360 ditambah dengan alfa. Oke, tangen di 360 ditambah alfa. 360 tetap ya, tetap, berarti ini tetap tangen alfa. 360 tambah alfa itu sama dengan kuadran pertama ya. Balik kuadran pertama, tangen di kuadran pertama nilainya positif ya, maka tan 360 ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Jadi dengan mengingat ketiga cara mudah ini, kita akan bisa mencari sudut berelasi yang banyak sekali pada slide sebelumnya tadi ya. Jadi kita nggak perlu menghafal sudut berelasi itu semuanya, cukup ingat yang tiga ini aja, kita akan bisa menyelesaikan sudut-sudut berelasi. Oke, sekarang kita lihat contoh penerapan sudut berelasi ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari sudut-sudut istimewa ya, mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sekarang gimana cara mencari kalau sudutnya itu lebih dari 90 derajat ya? Kalau lebih dari 90 derajat ya. Jadi untuk menyelesaikan sudut yang lebih dari 90 derajat, kita bisa menggunakan sudut berelasi tadi ya. Kita lihat yang pertama, contohnya sin 120 derajat ya. Sin 120 derajat itu sama dengan sin 90 derajat ditambah dengan 30 derajat ya. 120 itu kan 90 tambah 30 kan. Oke, ini sama dengan, kalau kita ingat lagi, kalau memakai 90 tadi gimana? Oke, berubah ya. Sin berubah jadi cos, berarti cos 30 ya. Cos 30, 120 itu kuadran berapa? Kuadran kedua. Sin di kuadran kedua bernilai positif, maka di sini positif cos 30 ya. Masih ingat cos 30 berapa? Ya, setengah akar 3. Oke. Sekarang saya mau mencari 120 itu dari atas. Maksudnya dari atas saya pakai pengurangan, bisa nggak? Ya, bisa ya. Contoh kita lihat sin 120 derajat. Kalau ini kita pakai penjumlahan ya, sama dengan 90 ditambah 30. Kalau memakai pengurangan berarti sama dengan sin 180 dikurang 6 dikurang 60 ya. Berarti kalau memakai 180 berarti ini tetap sin ya, berarti sin 6 sin 60 ya. Sin 60 nilainya masih ingat? Ya, setengah akar 3. Ternyata hasilnya sama ya. Walaupun kita mengambilnya atau memakai dari 90 atau memakai dari 180, hasilnya akan tetap sama ya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Cos 225 ya, sama dengan cos 180 ditambah 45 ya, ditambah 45 sama dengan, kalau memakai 180 berarti fungsinya tetap ya, berarti cos 45. Oh, ini minnya dari mana? Ya, kita lihat 225 itu kuadran berapa? Kuadran ke 3 ya. Cos di kuadran ketiga nilainya adalah negatif, makanya di sini ada min ya. Sama dengan cos 45, masih ingat berapa cos 45? Ya, setengah akar 2, karena ada min berarti jadinya min setengah akar 2. Oke, sekarang kita lihat contoh keempat ya. Tangen 330 ya, ini sama dengan tangen 360 dikurang dengan 30 ya. Kalau memakai 360 berarti tetap tangennya tangen 30. Ini kenapa min? Oke, 330 itu kuadran ke 4, tangen di kuadran keempat nilainya negatif ya. Tangen di kuadran keempat nilainya negatif,
Berarti makanya di sini jadi min tangen 30 derajat ya. Sama dengan, masih ingat nggak tangen 30? Ya, setengah tangen 30 itu sama dengan sepertiga akar 3, karena ada min ya, tinggal kita tambah min di depannya. Berarti jadi min sepertiga akar 3 ya. Kemudian contoh yang kelima, cos 270 derajat sama dengan cos 270 derajat ditambah dengan 0 ya. Berarti kalau memakai 270 derajat berarti berubah ya. Berubah jadi cos berubah jadi sin, berarti jadi sin 0 ya. Sin 0, masih ingat nggak sin 0? Sin 0 nilainya adalah 0 ya. Berarti cos 270 itu nilainya adalah 0. Oke, sekarang kita lihat gimana kalau sudutnya ribuan seperti ini. Bisa nggak kita mencari pakai sudut berelasi? Bisa ya, walaupun berapapun besar sudutnya kita bisa menyelesaikannya dengan sudut berelasi ya. Ini contohnya sin 1200 ya. Sin 1200 itu sama dengan sin 3 dikali 360 ditambah dengan 120. 3 kali 360 ini adalah 1080 ya. Kita tambah dengan 120, jumlahnya adalah 1200. Berarti ini sama dengan, oh ini ada memakai 360 ya. Berarti ini jadinya sin 120 ya. Kan nggak berubah kalau 360. Makanya di sini sin 120. Sin 120 nilainya berapa? Ya, ini kan udah ada di atas. Sin 120 itu nilainya adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Oke, jadi berapapun sudutnya kita bisa mencari nilainya menggunakan sudut berelasi ya. Sekarang kita lihat sudut-sudut istimewa trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya kita hanya mempelajari sudut-sudut istimewa ini aja dari 0 sampai 90 derajat, baik sin, cos tangen, kosekan sekan sampai kotangen. Ini untuk kuadran kedua sampai kuadran keempat ya. Ini untuk mencari nilai-nilai di masing-masing perbandingan trigonometrinya ini kita bisa menggunakan sudut berelasi yang telah kita pelajari tadi ya. Oke, untuk membuktikannya nanti sebagai latihan, coba buktikan benar nggak yang isi-isi tabel ini sesuai dengan sudut berelasi yang kita pelajari sebelumnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas aturan sinus. Ini materi kelas 10 semester 2 ya. Oke, coba perhatikan di sini ada segitiga A, B, C ya. Kemudian di sini ada garis tinggi ya, ada 3 buah garis tinggi yaitu AP, kemudian CR, kemudian BQ ya. Kemudian di sini ada sisi A kecil itu letaknya di hadapan sudut A ya. Kemudian B kecil letaknya di hadapan sudut B. Kemudian C kecil letaknya di hadapan sudut C. Oke, sekarang kita lihat pada segitiga ACR berlaku ya. Kita lihat segitiga ACR. Segitiga ACR ya. Oke, siku-siku di R ya. Oke, apa yang berlaku? Sin A ya, sin A sama dengan CR per B. Sin itu kan depan per miring ya. Depannya adalah CR, miringnya adalah AC ya. Maka dari persamaan sin A sama dengan CR diperoleh CR-nya sama dengan B sin C. Ini kita kali silang ya. Berarti CR sama dengan B sin A. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita lihat segitiga BCR. BCR. Oke. Kemudian kita lihat sin B ya. Ini sudut B, berarti sin B depan per miring ya. Depannya adalah CR, miringnya adalah A. Berarti sin B sama dengan CR per A. Maka dari sin B sama dengan CR per A, maka CR-nya saja sama dengan A sin B. Ini juga kita kali silang. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua.
Oke, kemudian berdasarkan persamaan pertama dan persamaan kedua, maka ya dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini, maka kita peroleh ini kan sama-sama CR ya, ini CR, ini juga CR ya. Berarti CR sama dengan B sin A, B sin A sama dengan A sin B. Sehingga bisa kita tulis CR itu sama dengan A per sin A dan B per sin B ya. Oke, ini kita sin A nya kita pindahkan ke sini, sin B nya kita pindahkan ke sini ya. Maka jadi A per sin A dan B per sin B. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian kita perhatikan lagi segitiganya, segitiga ABC yang tadi. Sekarang kita perhatikan adalah segitiga BAP. BAP ya. Oke, siku-siku di P. Kita lihat sin B. B berarti depan per miringnya, depannya adalah AP. AP per miringnya adalah C ya. Maka sin B sama dengan AP per C itu menjadi AP sama dengan C sin B ya. Ini kita garis silang, AP sama dengan C sin B. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita lihat segitiga CAP. CAP ya. Oke, segitiga CAP. Siku di P juga. Di sini kita lihat sin C. Sin C berarti depan per miring, depannya adalah AP, miringnya adalah B ya. Makanya di sini AP per B. Maka AP saja sama dengan B sin C. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kelima. Oke, berdasarkan persamaan 4 dan persamaan 5, maka AP, ini AP, ini juga AP ya. Berarti AP itu sama dengan C sin B sama dengan B sin C ya. Ini dia, C sin B sama dengan B sin C. Sehingga diperoleh B per sin B sama dengan C per sin C. Ini kita anggap sebagai persamaan yang keenam. Oke, selanjutnya, jadi pada segitiga ABC ini ya, berdasarkan persamaan yang ketiga dan persamaan yang keenam, maka pada segitiga ABC berlaku ya. Jadi dari segitiga ABC ini berlaku apa? Oke, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, inilah yang kita namakan dengan aturan sinus ya. Oke, jadi aturan sinus itu apa? Perbandingan sisi di hadapan dengan sin sudut di hadapan dia ya. Jadi kalau A per sin A, kalau B per sin B, kalau C per sin C. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Oke, soal pertama. Pada segitiga ABC memiliki panjang AC sama dengan 8 cm. Jika besar sudut BAC sama dengan 45 derajat dan besar sudut ABC sama dengan 60 derajat, maka panjang sisi BC adalah. Oke, di sini ada satu sisi, ada dua sudut ya. Oke, sebelum kita menjawab, kita gambar dulu segitiganya ya. Di sini ada segitiga ABC ya. Oke, ini titik A, kemudian titik B, kemudian titik C. Kemudian diketahui panjang AC. Panjang AC-nya adalah 8 cm. Kemudian sudut BAC 45 derajat. Kemudian sudut ABC 60 derajat. Yang ditanya adalah panjang BC ya. Di panjang BC ini berapa? Oke. Sekarang kita jawab. Tadi kita udah tahu aturan sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B. Kenapa C nggak dipakai? Karena di sini C-nya nggak ada sudut ya. Yang ditanya pun di hadapannya nggak ada juga. Dan kita pakai adalah A sama B. A per sin A dan B per sin B. Kemudian A di sini
adalah BC, maaf. Ya, A-nya kan sudut di sini. Berarti A kecilnya di sini kan dianggap sebagai BC. Kemudian B-nya dianggap sebagai AC, ya. Oke, kita masukkan BC-nya belum ada nilai, berarti BC per sin 45 derajat sama dengan AC-nya kan 8 ya. Kita tulis 8 per sin 60 derajat. Kemudian kita cari nilai sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Kemudian sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, ini ada setengah, ini juga ada setengah ya. Boleh kita coret setengahnya. Oke, maka tinggal lagi nanti BC per akar 2 sama dengan 8 per akar 3. Ini akan menjadi, kita kali silang ya. Berarti akar 3 BC sama dengan 8 akar 2 ya. Kemudian BC saja sama dengan 8 akar 2 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan, kita kali dengan akar 3 per akar 3. Maka BC-nya sama dengan 8 akar 2 dikali akar 3 berarti 8 akar 6 ya. Akar 3 per akar 3 sama dengan 3. Maka panjang BC-nya adalah 8 per 3 akar 6. Oke, inilah aturan sinus ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi trigonometri, yaitu aturan kosinus. Oke, ini merupakan materi kelanjutan dari trigonometri kelas 10. Oke, baiklah. Aturan sinus ini berlaku di segitiga ya. Segitiganya segitiga sembarang. Misalkan di sini ada segitiga. Misalkan ada segitiga A, B, C. Kemudian di sini ada garis yang tegak lurus dengan alas ini. Kita misalkan di sini adalah titik D. Kemudian di sini ada sisi A kecil. A kecil itu letaknya di hadapan sudut A. Kemudian ada sisi B kecil. B kecil itu letaknya di hadapan sudut B. Kemudian ada sisi C kecil. Sisi C kecil itu letaknya adalah di hadapan sudutnya si C. Pertama, perhatikan segitiga DBC ya. DBC berarti segitiga yang ini ya, siku-siku di D. Kita akan mencari sin B ya, sin B. Ini titik B, sudut B, maaf. Kalau sin artinya depan per miring ya, depannya adalah CD, miringnya adalah A, makanya sin B itu sama dengan CD per A. Maka CD saja sama dengan A sin B. Ini kita kali silang ya, A dikali sin B. Kemudian kita cari cos B. Ini di sudut B. Kalau cos berarti samping per miring ya. Sampingnya adalah BD, miringnya tetap A ya. Berarti cos B itu sama dengan BD per A. Maka BD saja sama dengan A cos B. Oke. Kemudian kita lihat AD si AD ini, AD itu sama dengan AB dikurang dengan BD ya. Jadi AD ini sama dengan AB dikurang dengan BD ya, atau sama saja dengan AB. AB itu kan C ya. Oke, kita C dikurang BD itu tadi apa? BD itu adalah A cos B. Maka diperoleh AD itu sama dengan C dikurang A cos B. Kemudian perhatikan lagi segitiga ADC siku-siku di D. ADC siku-siku di D ya. Di sini siku-sikunya berlaku Pitagoras ya. AC kuadrat ya, yang miring ini sama dengan AD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Oke, AC-nya adalah B ya, karena jadi B kuadrat sama dengan AD-nya adalah, tadi AD sudah kita dapat adalah C dikurang A cos B ya, berarti C dikurang A cos B dikuadratkan ditambah CD-nya itu adalah apa tadi? Sin B ya, makanya di sini A sin B dikuadratkan.
Oke, maka B kuadrat sama dengan, ini kita kuadratkan menjadi C kuadrat. 2 dikali C dikali min A cos B sama dengan min 2AC cos B. Kemudian A cos B dikuadratkan menjadi A kuadrat cos kuadrat B. Kemudian ditambah dengan A kuadrat sin kuadrat B. Oke. Kemudian B kuadrat, ya, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2AC cos B. Ditambah, ini masing-masing kan ada A kuadrat ya. Boleh kita keluarkan A kuadratnya, dalam kurung cos kuadrat B ditambah dengan sin kuadrat B. Maka ini sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2AC cos B ditambah A kuadrat dikali 1. Cos kuadrat B tambah sin kuadrat B ini kan merupakan identitas trigonometri ya. Ini nilainya adalah 1. Makanya di sini kita buat 1. Maka kita peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Oke, inilah yang kita namakan dengan rumus aturan kosinus ya. Oke. Kemudian berlaku juga di segitiga ABC tadi. Oke, dengan pembuktian yang sama dengan sebelumnya, maka diperoleh aturan kosinus pada segitiga ABC adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Jadi inilah aturan kosinus yang berlaku di segitiga ABC ini ya, yang berlaku di segitiga ABC ini, yang namanya aturan kosinus. Kemudian berdasarkan rumus aturan kosinus di atas, maka kita bisa mencari atau memperoleh rumus untuk mencari sudut ya, untuk mencari sudut besar sudut ya. Caranya dari yang pertama ini kita peroleh cos alfa sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Gitu juga dengan cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Itu juga dengan cos C. Cos C itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2A per 2AB. Jadi ini untuk mencari sudutnya ya. Jadi dari rumus ini bisa kita peroleh rumus untuk mencari sudut. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Oke, contoh soal. Oke, yang pertama, silahkan dibaca soalnya. Pada segitiga ABC memiliki panjang BC sama dengan 6, AC sama dengan 8, dan besar sudut C sama dengan 60 derajat. Maka panjang sisi AB adalah. Oke, langkah pertama kita adalah menggambar segitiga ABC-nya dulu. Oke, kita gambar segitiga ABC ya. Di sini ada titik A, ini B, ini C. Kemudian di sini ada A-nya berapa tadi? Panjang BC ya, BC-nya 6. BC itu berarti dianggap sebagai A ya, A-nya 6. Kemudian B-nya 8 ya, AC ya. Kita anggap 8. Kemudian sudut C-nya 60 derajat. Yang ditanya panjang sisi AB ya. Berarti yang ditanya yang ini, berapa panjang ini? Oke, untuk mencari panjang sisi AB kita menggunakan aturan kosinus ya. Jadi yang kita pakai aturan kosinusnya adalah ini kan di hadapan sudut C, berarti yang kita cari adalah C kuadrat ya. Berarti kita pakai rumus yang ketiga ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Sekarang kita masukkan nilainya. A-nya berapa? A-nya 6, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 8 cos 60 derajat ya. Kita masukkan nilai masing-masing. Maka C kuadrat sama dengan 6 kuadrat jadi 36, 8 kuadrat itu 64 dikurang 2 nya tetap ya, 6 kali 8 48. Cos 60 berapa? Ya, cos 60 itu sama dengan setengah ya. Oke.
Jadi 2 dikali setengah jadi 1 ya, berarti sini tinggal 48. Pi C kuadrat sama dengan 100 dikurang 48 sama dengan 52. Ini kan baru C kuadrat. Kalau C saja sama dengan akar 52, sama dengan 4 akar 13. 2 akar 13, maaf. Ya, ini 2 akar 13 ya. 2 akar 13. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua ya. Pada segitiga ABC memiliki panjang A-nya sama dengan 3, B-nya 5 dan C-nya 7. Maka besar sudut C adalah. Oke, kita gambar dulu langkahnya. Yang pertama, gambar segitiganya. Ini ABC, kemudian panjang sisi A-nya 3, panjang sisi B-nya 5, panjang sisi C-nya 7 ya. Yang ditanya adalah cos C, berarti sudut C ini berapa ya. Berarti kita pakai rumus cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB ya. Berarti cos C nya sama dengan 3 kuadrat 9 ya, ditambah 5 kuadrat dikurang 7 kuadrat per 2 kali 3 kali 5. Oke, cos C sama dengan 9 ditambah 25 dikurang 49 per 30 ya. Oke, cos C sama dengan 9 tambah 25 berapa? 34 ya, kurang 49 sama dengan minus 15 per 30. Ini kita sederhanakan jadi minus setengah ya. Ini cos C. Jadi sudut C nya berapa? 120. Ini gimana cara mencarinya? Cos berapa yang nilainya minus setengah ya. Cos yang nilainya minus setengah adalah 120. Oke, maka besar sudut C nya adalah 120. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.